Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan video learning terkait dengan Jack Programmer. Jack Programmer merupakan software untuk memprogram PLC yang basic device-nya yaitu Omron. Mari kita buka Jack Programmer-nya. Di sini kami menggunakan Jack Programmer 9.5. Untuk awalan Jack Programmer-nya akan seperti ini, kosongan tanpa ada apa-apa. Nah, di sini kita akan dikasih opsi, yaitu di sini ada new sama di sini open. Nah, untuk new ini akan kita gunakan apabila kita akan membuat program baru. Dan untuk open ini digunakan untuk membuka program yang sudah kita buat atau yang kita simpan. Bisa juga melalui yang file, kemudian new atau open. Berhubung kita akan menggunakan untuk program baru, jadi kita akan di new. Nah, pada tampilan new akan tampil seperti ini, dimana ada device name. Di sini dibiarkan saja nggak apa-apa. Kemudian ada device type. Di sini untuk device type-nya kita menggunakan CP1E. Kenapa kita menggunakan CP1E? Dikarenakan modul yang akan kita gunakan untuk mentransfer program ini itu CP1E. Dan untuk settingnya kita menggunakan N30. Nah, untuk CPU tab-nya ini bisa dilihat melalui datasheet modulnya tersebut. Kemudian kita OK saja. Dan untuk network tab-nya biarkan menggunakan USB, karena kita akan mentransfer menggunakan kabel serial RS. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk tampilan setelah kita mengklik OK akan seperti ini. Nah, di sini saya mungkin untuk yang pertama baru install, shortcut-nya akan seperti ini. Dan ini apabila kita akan menggunakan shortcut seperti normally open atau normally close, kita akan rubah dulu ke mode classic input seperti ini. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada beberapa shortcut, di antaranya yaitu C ini untuk NO, kemudian tanda garis miring itu untuk NC gitu dan sebagainya. Dan untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai program KEEP. Program KEEP adalah program yang digunakan untuk pengaplikasian interlock. Pada program ini terdapat beberapa hal yang menggunakan interlock, seperti kita akan mengunci timer, atau kita akan membuat suatu program seperti palang pintu atau apa, itu pasti menggunakan interlock itu tersebut. Nah, di sini untuk pertama-tama kita akan membuat kontak NO. Kontak NO ini bisa menggunakan shortcut C ini, atau bisa menggunakan yang di atas ini. Di sini ada beberapa shortcut. Jadi kita akan menggunakan shortcut keyboard saja. Untuk NO itu C.
Nah, untuk kontak ini, address pada kontak ini untuk inputannya itu 0.00 sampai dengan 0.11, dan ada address 1.00 sampai address 1.05. Nah, kita akan menggunakan address 0.00 aja. Di sini kita kasih komen pp gini aja, nggak apa-apa, push button dan oke. Nah, untuk penggunaan keep ini bisa dengan cara instruksi ataupun menggunakan coil. Apabila menggunakan coil itu kita sistemnya kayak interlock manual seperti ini, 10.00. Nih. Dan ini itu kita panggil lagi addressnya menggunakan NO 10.00. Kemudian kita garis ke atas. Nah, untuk cara garisnya itu bisa menggunakan kontrol dan arah di keyboard. Apabila kita ke atas, kita tekan kontrol dan arah atas seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa menggunakan resetnya. Nah, reset ini kita gunakan PB, push button juga seperti inputan tersebut. Kan tadi kan 00 sudah dipakai, jadi kita akan pakai yang 0.01. Jadi shortcutan untuk di keyboardnya itu garis miring 0.01 reset. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara kerjanya, apabila kita ingin simulasikan program ini, kita bisa memencet Ctrl Shift W. Kita tunggu transfernya. Sudah. Nah, ini untuk menyalakan kontaknya, kita bisa menggunakan Ctrl J dan Ctrl K untuk mematikan. Seperti berikut. Apabila push button kan kondisi kita tekan dia nyala, kondisi kita lepas dia mati. Jadi seperti ini. Kita nyalakan dulu, terus kemudian kita matikan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan saling mengunci kan, yang memori 10.00 itu kita panggil lagi untuk memori NO, kemudian memori NO mengaktifkan yang 10.00, gitu terus muter. Nah, bagaimana cara mematikannya? Cara mematikannya kita menekan tombol reset tadi seperti ini. Nah, begini. Nah, ini dinamakan interlock, saling mengunci. Terus bagaimana kalau menggunakan instruksi? Nah, cara menggunakan instruksi kita Ctrl Shift V terlebih dahulu. Kita buat kontak lagi NO seperti ini, C, kemudian 0.02 dan sampai PP2. Nah, untuk membuat instruksinya kita masukkan instruksi I, shortcutan I di keyboard. Nah, di sini kita ketik keep, alamatnya 10.00 ini. Oh, 10.00 sudah, berarti kita ganti 10.01. Kemudian kita inputkan resetnya. Ini tombol resetnya kita masukkan C 0.02.
Oh, 02 sudah, berarti 03. Gini, reset. Nah, ini untuk resetnya kan yang di atas tadi pakai NC, sedangkan yang di bawah pakai NO. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam instruksi keep ini hanya ada dua tombol, ada dua inputan, yaitu yang atas digunakan untuk mengaktifkan dan yang bawah digunakan untuk mereset. Sedangkan apabila yang bawah kita masukkan NC, otomatis kan dia ngeset terus kalau enggak kita tekan. Jadi program yang jadi inputan yang 0.02 itu tidak bisa nyala kalau resetnya aktif terus itu. Nah, kita contohkan seperti ini, kita Ctrl Shift W. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Oh, maaf, kita kasih logika itu outputan dulu. Di C ini 10.01, kita panggil lagi keepnya. Kemudian untuk membuat coil tadi kita gunakan O. Kita masukkan 100.00. Nah, untuk alamat outputannya itu sendiri itu 100.00 sampai 100.009, dan ada lagi 101.00 sampai 101.04 tuh. Nah, ini outputan kita namain lampu aja nih. Nah, kita work online yaitu dengan cara Ctrl Shift V. Nah, kita tekan, kita simulasikan yang atas dulu ya, dan push button kita tekan kemudian lepas. Ini otomatis kan dia mengunci. Nah, yang bawah juga sama, jadi push button 2 kita tekan lalu lepas. Nah, dia sama-sama mengunci untuk basicnya lah. Kemudian bagaimana cara mematikannya? Kita tekan tombol resetnya. Yang atas kita tekan tombol resetnya. Sini dia akan mati. Nah, yang bawah juga sama, kita aktifkan tombol resetnya. Nah, dia mati. Dan mungkin bisa dilihat pada logika di bawahnya 10.00 ini, dan ada angka 0. Nah, apabila kita nyalakan, itu akan ganti menjadi 1. Dan apabila kita matikan, akan jadi 00 kembali. Kita matikan dulu work online-nya dengan cara Ctrl Shift lagi. Nah, kita akan contohkan apabila tanpa interlock ya, cuman push button sama lampu gitu aja, seperti ini. Kita buat C 0.04 PP 3. Kemudian kita buat output lampu dengan O 100.01. Nah, kemudian kita work lagi cara Ctrl Shift V. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat bahwa bila tanpa pengunci akan seperti ini. Kita tahan, kita tekan, lepas, lampunya akan ikut mati. Jadi untuk inputan ini 0.04 sebenarnya bisa tanpa pengunci.
tapi kita harus memakai sebuah saklar, karena kalau saklar kan dia nyala bisa kita tinggal, kalau mau matiin tinggal mencet saklarnya lagi baru dia mati. Ya sama seperti itu untuk prinsip interlocknya. Kita matiin lagi. Instruksi berikutnya yaitu instruksi timer. Kita hapus dulu, Ctrl A, kemudian kita delete. Di bawahnya ini aja. Nah, pada instruksi timer sendiri, output akan menyala setelah input ditekan. Jadi timer ini digunakan untuk bisa untuk program on delay maupun off delay, tergantung bagaimana kita memasukkan logika inputannya. Nah, untuk instruksi timer ini kita bisa program dengan cara seperti ini. Kita buat tombol enter terlebih dahulu, C 0.05, ini PB 4 ini. Kemudian untuk timernya kita bisa tekan instruksi I tim 000. Nah, di sini habis address itu kan ada pagar. Nah, pagar ini digunakan untuk mau berapa waktu yang akan kita hitung. Jadi semisal kita akan memasukkan 1 detik, yaitu di sini kita masukkan angka 10. Jadi untuk ukurannya itu gini, timer yang berada di CX ini dikalikan 0,1. Nah, itu akan keluar real time-nya berapa gitu. Nah, untuk address timer ini sendiri itu ada T00 sampai ini address pada CP1E ya, sampai T255. Nah, setiap address ini akan berbeda-beda sesuai dengan datasheet setiap modulnya itu sendiri. Nah, ini seperti ini, kita pencet OK saja. Ini edit comment, terserah mau dikomenin apa. Untuk instruksi timer kan seperti ini. Nah, ini apabila kita play, nah di sini kan saya masukkannya dengan PB4. PB4 itu push button 4. Nah, push button 4 apabila kita tekan, kemudian kita lepas, otomatis kan mati timernya. Mungkin kurang lama ya untuk timernya. Kita pakai 50 aja biar kelihatan. Ini ada 5 detik. Nah, untuk push button ini apabila kita pencet seperti ini, kita tekan, kemudian kita pegel, kemudian terlepas, timernya otomatis akan reset. Nah, bagaimana caranya biar timer itu terus berjalan sedangkan push buttonnya bisa kita lepas? Caranya seperti ini. Kita tambahi dengan instruksi keep tadi. Jadi untuk address yang 002 ini tadi, kita bisa ganti menggunakan address 0.05.
seperti ini. Nah, dan resetnya kita ganti menggunakan address timer, yaitu T000 seperti ini. Ini kita hapus juga biar nggak penuh. Kemudian untuk apabila kita akan mengaktifkan lampunya ya, kita bisa panggil address timer di sini T00. Kemudian di sini kita kasih pengunci lagi, karena pengunci yang ini tadi kan resetnya menggunakan address timer ini T00. Apabila kita memakai address timer 00, timer ini nyala, otomatis lampu belum nyala sudah reset terlebih dahulu timernya. Jadi kita bisa menggunakan ini 100C100.01, kita panggil lagi dan kita kasih NC, dan kita kasih NC ini 0.03 tadi ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan address timernya 10.01. Ada address penguncinya seperti ini. Jadi kita bisa buka simulator, kemudian kita tekan PB4, yaitu address 0.05 seperti ini. Terus, nah kan timer sudah nyala. Nah, apabila kita lepas address 05-nya, dia akan tetap nyala seperti itu. Tetap menghitung untuk pagernya ini tadi, untuk 50 digit nya ini tadi. Nah, kan ini lampu nyala meskipun T00-nya udah mati kan, T00-nya udah mati. Dan dikarenakan address 100.01-nya kita panggil lagi ke sini untuk mengunci arus listriknya tadi. Kemudian apabila kita akan mereset address 100.01 lampunya ini, kita bisa menggunakan push button resetting tadi dengan cara begini, aktifkan kemudian matikan. Sudah reset kembali untuk lampunya. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Ini apabila kita akan memprogram untuk yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke instruksi counter. Kita melanjutkan program yang tadi. Nah, instruksi counter sendiri terdapat dua instruksi, yaitu CNT dan CNTR. Di sini untuk instruksi counter sendiri banyak digunakan pada industri, yaitu contohnya di pabrik minuman. Pada industri tersebut digunakan untuk penyortiran atau menghitung berapa banyak minuman yang telah dikemas atau berapa banyak barang yang telah di packing, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan instruksi CNT terlebih dahulu. Nah, pada instruksi CNT sendiri itu digunakan untuk menghitung mundur saja. Dan kalau instruksi CNTR itu digunakan untuk menghitung maju dan menghitung mundur. Untuk perbedaannya bisa dilihat pada program berikut. Kita gunakan inputan terlebih dahulu, yaitu NO dan cara C 0.06 sini. Ini saya ketik PB5, kemudian
instruksi ICNT, dan ini alamatnya 000. Kemudian di sini pagar. Nah, pada pagar ini kalau timer tadi digunakan untuk menghitung waktu mundurnya. Nah, kalau pada counter ini pagar digunakan untuk menghitung berapa banyak counter ini akan aktif, begitu. Pada counter sendiri addressnya itu sama seperti timer. Untuk counter ini yaitu 000 sampai 225, dan untuk menghitungnya ini bisa digunakan seperti ini. Misal saya pakai 2 ya. Nah, di sini hanya terdapat 2 outputan, yaitu yang PB5 ini digunakan untuk menghitung mundur, dan yang bawahnya digunakan untuk reset. Resetnya kita masukkan 0.07 seperti berikut. LST, kita tarik garis pin. Nah, pada counter ini akan kita simulasikan pada instruksi CNT. Bisa dilihat di 2 BCT-nya ya. Nah, apabila saya push buttonnya saya tekan, BCT-nya akan berkurang dari 2 ke 1. Dan apabila kita nonaktifkan, BCT-nya tidak akan berubah. Jadi cara kerja counter ini akan menghitung apabila tombol push button ini dari posisi on ke off gitu. Dan apabila kita tekan lagi ini, dia akan menghitung mundur dan CNT-nya menyala. Nah, pada counter ini sebaiknya di reset terlebih dahulu apabila setelah menggunakan atau akan digunakan. Dikarenakan seperti berikut ya, saya contohkan. Apabila kita tidak reset, kemudian kita nonaktifkan simulatornya, kemudian kita aktifkan lagi. Nah, counter ini akan tetap aktif. Jadi apabila kita akan menggunakan, kita reset terlebih dahulu. Kita pencet tombol resetnya seperti ini. Itu. Kemudian untuk instruksi CNTR kita bisa menggunakan seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu inputan NO C 0.08. Ini PB 6. Kemudian kita masukkan instruksi I CNTR 001. Nah, saya menggunakan 001 dikarenakan address 00-nya sudah dipakai. Jadi CNT sama CNTR itu apabila akan kita panggil kembali lagi untuk menyalakan outputan itu sama, jadi C00 dan C001 gitu, dan seterusnya. Nah, kita masukkan pagar, kita masukkan 3 gini saja. Nah, di sini beda sama yang CNT. Kalau CNT hanya ada 2 inputan, sedangkan pada CNTR ada 3 inputan. 3 inputan ini digunakan untuk apa? Seperti ini, saya contohkan terlebih dahulu. Min 0.09 PP 7 dan 0.10.
pp depan. Ini reset ini. Kemudian kita work online simulator. Nah, ini yang membedakan dengan CNT. Kalau CLTR itu dimulainya dari 0. Sedangkan CNT untuk BCD-nya dimulai dari 2. Kita aktifkan dulu yang PB6. Nah, ini. Jadi PB6 address 0.08 ini digunakan untuk inputan menambahi suatu hitungan. Sedangkan untuk PB7 0.09 apabila kita aktifkan, nah dia akan mengurangi hitungan. Apabila kita tambah terus sampai 3 kali hitungan seperti ini, nah dia akan menyala CNTR-nya dan nilainya akan menjadi 0. Nah, apabila kalian tambahi lagi, itu dia akan bisa mereset. Dan kalian ya juga bisa menggunakan tombol reset yang PB 0.01 dengan yang inputannya 0.10. Sorry. Inputan kontaknya 0.10 dengan tombol ini. Gini. Dia akan mereset. Kemudian kita akan buka online simulatornya, kita matikan terlebih dahulu ke program selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari program tadi, yaitu ini saya akan menjelaskan mengenai instruksi shift register. Pada instruksi shift register tersebut digunakan untuk menggeser 16 bit sekaligus atau kelipatannya, di mana interval terjadi pergeseran 1 bit setiap pergeseran beberapa bit jauhnya pergeseran ditentukan dari channel awal dan channel akhir pergeseran. Data akan bergeser jauh 1 bit untuk setiap siklus perubahan status bit input pergeseran. Status bit yang masuk ke area pergeseran ditentukan oleh input data. Dan jika input reset diaktifkan, maka seluruh bit akan direset seperti semula. Di sini saya akan menjelaskan langsung aja ya terkait bagaimana shift register itu bekerja. Kita membuat tombol NO terlebih dahulu dengan input 0.11 ini. Kemudian di sini SFT. Nah, ini adalah word bit 0 dan 1. Nah, word bit ini terdiri dari 16 bit itu. Terus di sini kan tadi untuk kontak inputannya sudah sampai 11 kan. Dan pada PLC CP1E untuk channel 0-nya sampai 11 saja. Kemudian kita akan bergeser menuju channel 1. Pada channel 1 itu mulai 0.00 sampai 1.00 sampai 1.04. Jadi di sini kita masukkan input 1.00. Di berikut dan kita tarik garis. Dan di sini 1.01. Dan ini digunakan untuk reset. Kemudian kita akan pasang
word bit 0 bit ke 0 gini, terus 100.00 ini. Nah, di sini word bit 0.01 kita kasih coil sini, kemudian di sini word bit 0.02 kita pasang seperti ini, dan di sini kita pakai word bit 0.03 kita tarik menuju ke 63, dan di sini bit 0.04 di titik 04. Kita menggunakan 4 outputan saja untuk contoh simulasinya. Nah, jadi di sini untuk tombol 0.01 untuk inputan 0.11 ini digunakan untuk mengaktifkan pergeseran datanya seperti berikut. Nah, untuk inputan 1.00 ini digunakan untuk menggeser datanya seperti ini. Data akan bergeser ke W000. Apabila inputan 0.11 ini masih nyala dan kita tekan inputan 1.00, maka akan ada kelipatan data seperti ini. Nah, apabila inputan 0.11 ini kita matikan dan kita tekan untuk inputan 1, maka data akan bergeser saja tanpa ada kelipatan seperti ini. Nah, dan apabila kita akan memasukkan kelipatan data lagi, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita nyalakan 0.11-nya, kemudian kita nyalakan 0.11-nya, kemudian kita geser 1.00-nya seperti ini. Dan ini word bit 0 sendiri itu sampai 16 bit. Jadi apabila ada 16 lampu dan 16 bit dari satu word bit itu bisa menyala semua. Maksudnya bisa bergeser dengan satu word bit saja gitu. Dan untuk meresetnya, ini kita matikan terlebih dahulu. Kita tekan inputan 1.01 seperti ini. Dan data yang bergeser akan reset seperti semula. Begitu. Kita matikan terlebih dahulu. Dan mungkin penjelasan dari saya cukup segitu dulu. Mungkin bisa dijelaskan dengan teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih.